Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Redo Febrian, NPM saya C1C023101. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang piutang. Piutang adalah hak untuk menagih yang dimiliki seseorang atau perusahaan atas orang atau perusahaan lain untuk memperoleh uang, barang, atau jasa pada masa yang akan datang. Ada tiga jenis piutang. Yang pertama yaitu piutang usaha atau piutang dagang. Yang kedua piutang wesel atau wesel tagih. Dan yang ketiga adalah piutang lain-lain. Wesel tagih merupakan janji tertulis yang diterima perusahaan dari perusahaan lain yang berutang. Biasanya dibuat oleh pihak yang berutang. Selanjutnya yaitu ada wesel bayar. Wesel bayar ini dibuat oleh perusahaan untuk pihak yang berutang. Untuk membedakan piutang ini masuk aset lancar atau masuk aset tidak lancar, maka patokannya kapan piutang itu akan memberikan manfaat. Kalau jangka waktu kurang dari 1 tahun, piutang sudah bisa kita tagih, maka dia masuk kelompok aset lancar. Tapi kalau kita harus menunggu piutang itu untuk tertagih lebih dari 1 tahun, maka dia masuk kelompok aset tidak lancar. Kemudian penurunan nilai piutang. Piutang itu bisa mengalami penurunan. Beberapa contoh peristiwa yang menyebabkan penurunan nilai piutang. Yang pertama, piutang tidak dilunasi pada saat jatuh tempo. Yang kedua, bunga dan pokok tertunggak dalam beberapa kali termin pembayaran. Yang ketiga, pihak pemberi pinjaman memberikan kelonggaran akibat kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam. Kelonggaran diberikan dalam bentuk perpanjangan jangka waktu pelunasan atau penurunan tingkat suku bunga. Yang keempat, peminjam dinyatakan pailit oleh pengadilan. Yang kelima, memburuknya kondisi ekonomi yang menyebabkan kemampuan membayar pihak peminjam akan menurun. Kemudian penghentian pengakuan piutang. Kapan piutang dihentikan? Piutang dihentikan yaitu ketika pelanggan melunasi piutang tersebut. Kemudian ketika piutang tak tertagih diputuskan untuk dihapuskan. Dan piutang dihentikan pada saat piutang yang dimiliki dijual ke pihak lain. Kita bisa menjual piutang kita ke pihak lain, yaitu kepada perusahaan factoring atau perusahaan anjak piutang. Misalnya kita lagi butuh uang, kita dapat menjual piutang kita ke perusahaan factoring dengan harga yang lebih rendah dari piutang yang seharusnya. Demikianlah pembahasan mengenai materi piutang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.